perjalanan kehidupan kita, khususnya bagi kaum muslimin, kita diperintahkan untuk mentaati aturan agama, aturan pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan segala peraturannya, taati Rasul segala macam aturan dan sunnahnya, dan juga aturan ulil amri yaitu pemerintah. Dalam konteks pernikahan, kita mengandung Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mengadopsi hukum Islam yang masuk dalam hukum kompilasi pernikahan, tercatat di Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974. Yang di situ menyatakan setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh warga Indonesia, yang pertama harus satu keyakinan. Setelah itu pernikahan harus tercatat. Artinya apa? Didaftarkan di bawah Kementerian Agama di setiap kecamatan yang kita sebut dengan kantor urusan agama. Jadi kalau misalnya ada pernikahan yang dilangsungkan, dia tidak tercatat, dia tidak mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama, secara syariah nikahnya sah. Tapi apa? Kurang sempurna. Karena apa? Itu tadi, cakupan 3 hal yang harus kita taati tidak terpenuhi. Satu, apa itu? Kita tidak mengikuti peraturan ulil amri atau pemerintahan. Gitu. Kalau secara itu tadi, secara agama sah, dalilnya kuat. Kita harus mengikuti aturan pemerintah. Ulil amri minkum, atiu ulil amri minkum. Taatilah peraturan pemerintah yang ada. Jadi secara hukum ya nikah syariah atau yang disebut dengan familiar di kalangan kita di bangsa Indonesia nikah siri. Nikahnya sah tapi tidak catatan. Tapi itu tadi sesuai dengan perundang-undangan di peraturan Menteri Agama, nikah siri bisa masuk tindakan berlawanan hukum. Karena apa? Tidak diakui oleh negara. artinya kalau Harusnya dia melakukan pendaftaran atas pernikahan yang telah dilaksanakan. Misalnya di bulan apa, di bulan Mei pasangan tersebut melakukan pernikahan. Setelah itu dengan bukti-bukti yang ada, dengan bukti-bukti yang otentik, dokumentasi pernikahannya yang tercantum, yang termaktub dalam rukun nikahnya, semuanya dilaporkan dan dibawa ke KUA. Kalau misalnya itu bisa dilakukan yang disebut dengan sidang isbat, misalnya satu pasangan mereka melaksanakan pernikahan di bulan Mei karena secara syariat agama yang kita sebut dengan nikah siri, dalam perjalanannya beberapa bulan dia baru mendaftarkan dirinya untuk melakukan proses registrasi pernikahan yang akan nanti dikeluarkan buku nikah. Itu yang disebut dengan sidang isbat. Untuk apa? Untuk memasukkan tanggal pernikahan ketika mereka laksanakan di bulan Mei. Bukunya dikeluarkan misalnya di bulan Oktober, tertanggal bulan Mei. Itu yang harusnya inilah secara administratif, secara birokrasi harusnya ketelitian yang harus kita miliki. Akhirnya dia menerima buku, namun secara legalitas bukunya tidak tercatat. Bukunya ada, bukunya waktu itu dipamerkan, bukunya dipajang dalam dokumentasi pernikahannya. Tapi ketika di cross check tidak tercatat. Kita bisa menafsirkan sendiri, kita bisa mengartikan sendiri. Bukunya ada, tapi tidak tercatat. Alangkah disayangkan, istilahnya apa? Ya bukunya berarti buku aspal. Sangat disayangkan, berarti tidak akan melawan hukum. Dia punya buku tapi tidak catat. Itu akan diusut tuh, akan ditelusuri siapa dia mendaftarkannya kepada siapa, yang mengeluarkan buku itu siapa, di KUA mana, itu akan terusut. Akan ini bisa menjadi tindak pidana apa? Pemalsuan dokumen pemerintah, dokumen yang asli.